Halo teman-teman sekalian, welcome back again di Bitcoin Update. So guys, tadi kita udah ngadain live streaming. Thank you banget buat teman-teman yang udah pada mampir dan nonton langsung pada saat kita lagi live ya, ngebahas tentang Bitcoin, kemudian altcoins, kemudian kita bahas juga tentang sisi fundamental yang perlu diperhatikan, terutama untuk sepekan ini. Di video ini kita mungkin nggak akan review lagi terkait dengan fundamentalnya, jadi saya bakal kasih update aja, karena tadi kita waktu live itu kan sekitar jam 10 ya, dan sekarang pergerakan kan udah ada aktivitas kembali. Sejauh ini sih Bitcoin sebenarnya view-nya masih sama, jadi saya akan quick update aja supaya teman-teman bisa pantau juga terkait dengan progresnya. Nah, pertama teman-teman kembali lagi ke time frame daily, we are still breaking out dari area resistance-nya, bull cross ya, itu berpotensi terjadi pada closing candle hari ini, tapi kelihatannya dengan close seperti kondisi sekarang ya, ini kelihatannya masih belum begitu signifikan dan belum begitu powerful. Masih menjadi satu concern saya adalah dari sisi volumenya yang cenderung mendatar di sana. Walaupun posisinya breakout dari area resistance atau konsolidasi yang terjadi pada kisaran pertengahan Mei lalu, tapi masalahnya konfirmasi dari segi volumenya itu yang membuat saya kurang begitu confident. Nah, cuman tetap ya teman-teman sekalian, jadi terlepas dari kondisi Bitcoin-nya, kalau memang kita masih diberi kesempatan, kita bisa melihat Bitcoin rebound kembali. Bahkan lebih menarik lagi adalah dia break dari trendline yang terbentuk pada time frame seperti di daily ya. Kemudian kita lihat juga di time frame hourly-nya. Maka sebenarnya akan memberikan opportunity yang menarik. Nah, sayangnya ada satu kondisi yang menjadi concern bagi saya, yaitu XRP pump. Ya, XRP si pump sebenarnya kalau misalkan dia berhasil rebound seperti ini ada concern atau kekhawatiran. Biasanya XRP itu menjadi part paling terakhir ya, ketika harga itu sudah mulai jenuh naik, biasanya XRP itu mulai ngepump. Nah, setelah XRP ngepump, umumnya di follow up dengan Cardano. Jadi kalau misalkan teman-teman maybe interested ya, boleh type Cardano di kolom chatnya. Nanti kita bahas Cardano pada next altcoins update, which is tomorrow. Dan selebihnya kalau saya lihat di sini ada beberapa yang masuk ke dalam watchlist, dan personally bahkan ada yang ditradingkan juga. Ini terakhir kita share Aptos ya. Ada berapa kali transaksi nih ya. Saya ada sempat entry and then exit lagi ya, dalam keadaan minus masih kecil. Sekarang pun entry tapi dengan risk yang saya atur kecil aja ya. Nanti pada saat dia konfirmasi breakout close candle, baru saya mempertimbangkan untuk melakukan average up dengan penempatan stop loss di bawah area lowest terakhirnya. Nah, ini untuk Aptos. Dan sebenarnya masih ada LTC juga yang kelihatannya masih bisa bullish, tapi saya belum mempertimbangkan untuk entry di sana. Dan masih ada Avalanche yang juga sama-sama lagi dipantau ya. Dan selebihnya SNX ya, malah Synthetics di sini kita ngelihat ada peluang untuk melakukan short. Ya, bisa dibilang nggak pasti 100% ya bisa works. Makanya saya juga ada beberapa pertimbangan, terutama untuk sisi Bitcoin-nya sendiri. Kalau misalkan dia breakout ya, saya SNX mungkin harus cut lebih awal, tapi kelihatannya SNX sendiri punya pola yang cenderung bearish untuk pergerakan saat ini. Selebihnya teman-teman sekalian, kalau memang Anda lebih confident terhadap untuk long position ya, dengan memanfaatkan pergerakan pada Bitcoin, sebenarnya ada beberapa. Si Conflux nih teman-teman ya, ini Conflux jadi pantauan saya juga ya. Sebenarnya naiknya cenderung korektif, tapi kemarin sempat terkonsolidasi dan bertahan di area demand zone. Jadi mungkin kita masih punya probabilitas untuk melihat Conflux rebound kembali ya. Di next video teman-teman tentukan lah ya. Kelihatannya sih harusnya jatah Cardano nih ya. Cardano belum kebagian, dan banyak banget yang request untuk ngebahas tentang Cardano juga. Jadi mungkin kita akan review Cardano di next video altcoins update. Nah teman-teman, untuk follow up di Bitcoin-nya, kita lihat dari time frame hourly-nya ya. Jadi yang perlu di take note adalah bagaimana pergerakan tadi ya, seperti yang kita bahas pada saat live streaming. Ini terlihat seperti terkonsolidasi ya, cenderung membentuk semacam triangle ya. Plus yang menjadi kondisi minusnya sih kalau menurut saya adalah bagaimana rejection terjadi di sini. Ini terjadi dalam fase yang lumayan agresif loh. Nah, ini perlu di take note nih sama teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kita lihat di sini progresnya turunnya sangatlah agresif, naiknya korektif lagi. Nah, teman-teman gunakan Fibonacci retracement. Wah, tambah mantap ya. Kalau kita pakai Fibonacci retracement, ya so far kita udah lagi testing di Fibo 61,8%. Nah, pertanyaannya adalah ini dead cat bounce atau kita breakout lagi dan testing ke triangle bagian atas. Nah, kalau misalkan demikian,
maka ada probabilitas ya pergerakan kita bisa menjadi seperti ini. Nah ya, jadi ada ada 2 wave correction lagi yang mungkin masih bisa berlangsung, which is sekali naik testing di atas, another rejection, dan somehow dia harus bertahan di atas area ini ya, atau di atas area supportnya yang di kisaran area ini. Nah itu dia teman-teman. Jadi kalau misalnya Bitcoin berhasil melakukan hal tersebut, ini berarti fasenya adalah dia creating base, maka yang menjadi konfirmasi untuk dia bisa breakout impulsif. Sekali lagi ya, ini saya sampaikan ya, sebelumnya di live stream kita udah bahas, tapi tetap akan saya sampaikan, yaitu NFP pada akhir pekan ini, yaitu bisa menjadi salah satu faktor dorongan. Dan beruntungnya teman-teman, sebenarnya Bitcoin hari ini menarik ya. Ketika S&P 500 dan Nasdaq cenderung terkoreksi, Bitcoin tuh bertahan loh. Ya, jadi somehow Bitcoin masih positif ya. Di sisi lain, dolar index itu tertekan lagi. Jadi tadi CB Consumer Confidence tuh hanya memberikan impact sesaat aja untuk kenaikan, sekaligus retest aja terhadap si rising wedge yang terbentuk di sini. Nah, ini kelihatannya dolar index sudah mulai masuk ke fase jenuh beli ya, atau kita bilang overbought. Dan kalau misalkan teman-teman perhatikan, ini prosesnya ini sebenarnya sudah bisa menjadi sebuah pertimbangan ya, bahwa ada possibility untuk proses reversal dulu pada dolar index. Dan pada akhirnya kalau kalian lihat di sini, IMA 21 juga sudah tampak akan di break ya, bahkan sudah break sebetulnya sih, dan sudah ada konfirmasi juga pada 2 candle sebelumnya berusaha untuk bertahan di atasnya, tapi kelihatannya failed, dan another candle menunjukkan adanya rejection kembali. Dengan demikian tampaknya rally untuk dolar index akan segera berakhir untuk jangka waktu pendek ya, dan kita mungkin akan melihat dia memasuki fase koreksinya. Pertanyaannya sejauh mana? Nah itu nanti bergantung juga tuh pada NFP akhir pekan ini ya. Alright, so I think that's it teman-teman untuk quick update dari Bitcoin ya. Maksud saya quick update Bitcoin dari saya untuk teman-teman sekalian. Thank you very much for watching guys. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk support dari teman-teman sekalian yang udah nonton live streaming, kemudian yang udah subscribe channel ini. You guys are the best. Dan mungkin di kesempatan weekend ini ya, saya berencana sih kepikiran untuk bikin kayak sesi Q&A. Jadi mungkin kita bisa tanya jawab seputar technical analysis, mungkin melalui live streaming, atau mungkin saya bisa post duluan di Telegram, and then kita pilih kayak mungkin 5 pertanyaan menarik yang akan saya bahas pada Q&A di akhir pekan. Alright, so I guess that's it everybody. Thank you very much for watching, and I'll see you guys again in the next update for altcoins and Bitcoins. Cheers guys, goodbye.